Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan juga hadir di dalam kajian pada malam hari ini. Ayyuhal ikhwah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita lakukan minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang kembali dan juga termasuk dalam kelompok orang-orang yang merayakan hari raya dan menggapai kemenangan. Masih berada di bulan Syawal, tanggal berapa sekarang? Nah, masih ingat tanggal berapa? Malam 20? Malam 21 atau malam 22? 10 hari terakhir. Kemarin kan 1 Syawal berapa Mei? Berapa Mei 1 Syawal? 2 Mei ya? Sekarang tanggal berapa Mei? 22 Mei. Berarti sekarang kalau bulan Syawal tanggal 21 malam 22. Jadi siapa di antara kita yang belum menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal masih ada kesempatan? Masih ya. Jadi kalaupun besok dimulai itu masih tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, masih bisa. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 1 tahun penuh. Jadi siapa yang belum sempat masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Siapa yang belum selesai, selesaikan. Ya. Hutang anak terlalu banyak. Kalau misalkan hutangnya terlalu banyak, sebagian ulama membolehkan kita puasa Syawal dulu baru mengqadha puasa Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengqadha puasa Ramadan itu baru mengqadhanya di bulan Sya'ban. Dan para ulama mengatakan berhusnudzan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau tidak mungkin meninggalkan keutamaan-keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram. Maka disinilah kenapa sebagian ulama memfatwakan bolehnya untuk mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha. Karena apa yang telah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha berpijak kepada hal tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pekan keempat di setiap hari Ahad kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, yang mana beliau mengumpulkan perkataan-perkataan mutiara para salaf yang mengandung makna yang begitu mendalam. Dan qadarullah ma syafa'al, sebelum Ramadan ada beberapa pertemuan yang ana berhalangan hadir pada menit-menit terakhir ibaratnya ya.
Kadang sudah siap tas, sudah tinggal naik motor, qadarullah ada halangan, akhirnya tidak bisa mengisi kajian. Dan kita pekan terakhir waktu itu sampai ke bab yang ke-11, yaitu man syughila an nafsihi bi'aibil akharin. Pembahasan bab mengenai orang yang sibuk dengan aib orang lain dan lupa tentang aibnya sendiri. Ya, kita telah membahas bab tersebut, bahwa banyak manusia yang sibuk memikirkan aib orang lain, lupa tentang aibnya sendiri. Padahal orang lain itu ketika memiliki aib, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangannya. Begitupun kita akan dihisab atas kekurangan kita. Hanya ketika suatu hari ada seseorang yang membicarakan Hajjaj ibn Yusuf di hadapan Al-Hasan Al-Basri. Hajjaj ibn Yusuf masyhur, ma'ruf, bagaimana kezaliman dia, bagaimana dia membunuh para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin. Membicarakan di hadapan Al-Hasan Al-Basri, beliau marah, kemudian ditegur lelaki tersebut. Beliau mengatakan kepada lelaki itu, ketahuilah sesungguhnya dosa terkecil yang kau lakukan itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan engkau jauh lebih besar daripada dosa terbesar yang dilakukan oleh Hajjaj ketika kalian nanti mempertanggungjawabkan amalan kalian di hadapan Allah. Jadi kita ini punya dosa yang paling kecil, itu menjadi sesuatu yang paling memberatkan bagi kita daripada dosa terbesar yang dilakukan oleh orang lain. Paham kan ya? Ini kalau kita lihat ada orang zalim, menyiksa, membunuh dan lain sebagainya, dosa terbesar dia dengan dosa terkecil dia, saat kita nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tuh akan lebih khawatir atas dosa kecil kita dibandingkan dosa besarnya dia. Ditegur oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa dia sekarang telah wafat, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan untuk mencela Al-Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf. Akhirnya itulah nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Maka kita pun harus melakukan hal yang serupa. Jangan sibuk memikirkan aib orang lain, lupa dengan aib diri kita sendiri. Aib kita ini banyak. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, menggibahi kita, membicarakan tentang kekurangan kita, katakan kepada mereka, itu yang Allah nampakkan kepada engkau. Wa ma satarahullahu a'zam. Apa yang Allah tutupi tentang aibku jauh lebih besar. Betul kan? Orang ketika membicarakan kita tentang keburukan kita, itu masuk secuil dari keburukan kita yang mereka tahu. Tapi apa yang Allah tutupi dari keburukan kita jauh lebih besar. Begitulah para salaf ketika menjawab orang-orang yang menggibahi dia. Hadza ma 'alimta wa ma satarahu Allahu a'lam. Itu yang kau tahu. Apa yang Allah tutupi jauh lebih besar. Sehingga kita tidak akan terlalu memikirkan pembicaraan orang lain tentang keburukan kita. Ketika dipuji tidak usah meninggi, ketika dicela tidak usah merendah. Jalan saja, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang ke-12 yang beliau beri judul Aina balagta. Kemana engkau telah sampai? Aina balagta, kemana engkau telah sampai? Qala Abdullah ibn al-Mubarak li ba'di ashabihi wa qad ra'ahu mufakkira aina balagta qala as-sirat miftah darus sa'adah li Ibn al-Qayyim. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak kepada sebagian dari para sahabatnya, wa qad ra'ahu mufakkira, mereka melihat Abdullah ibn al-Mubarak dalam keadaan sedang berfikir, ditanya, aina balagta, kemana engkau telah sampai? Artinya apa yang difikirkan olehmu. Orang kalau berfikir kan mikirin masa depan tuh biasanya. Udah sampai mana? Sampai rencana antum mau nikah, rencana mau punya anak, rencana mau bangun usaha, sampai mana sampai pemikiranmu? Maka beliau pun menjawab as-sirat. Apa yang aku pikirkan telah sampai ke mana? As-sirat, yaitu ke atas jembatan di atas neraka Jahannam. Sampai sana pikiranku. Syattan baina man afkaruhu tasilu bihi ila as-sirat khaufan wa ishfaqa wa man afkaruhu tasbahu
fi halidz dzunubi wa mahawi al-ma'asi safulan wa ighraqa. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, syattana baina man afkaruhu tasilu bihi ila as-sirat khaufan wa ishfaqa wa man afkaruhu tasbahu fi awhalidz dzunub wa mahawi al-ma'asi sufulan wa ighraqa. Sungguh berbeda jauh, kata beliau, di antara orang-orang yang pemikirannya itu telah sampai kepada sirat, jembatan di atas neraka jahanam, dan mereka itu memikirkan hal tersebut dengan penuh rasa takut dan kekhawatiran bagaimana nasib mereka nanti, dengan orang-orang yang pemikirannya itu masih berenang, tenggelam di dalam dosa-dosa, hawa nafsu, maksiat. Mereka tenggelam di dalam. Sungguh beda jauh. Dan ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang yang pemikirannya jauh ke sana, bagaimana nasibnya setelah kematian. Ada orang-orang yang pemikirannya masih pendek, mencakup di dalamnya hal-hal yang berbau kemaksiatan dan penyimpangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dunia saja. Kalau yang halalnya pun ya terbatas kepada dunia saja. Dan sedikit yang memikirkan hal tersebut. Banyaknya memikirkan perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana saya mencuri uang fulan, bagaimana saya bisa menipu si fulan, bagaimana saya bisa mengelabui si fulan, bagaimana saya bisa menyogok si fulan, bagaimana saya bisa mengambil kesempatan dari jabatan yang saya berikan, bagaimana ini dan itu, terus dalam kemaksiatan. Ya. Yang anak-anak muda, bagaimana saya berpacaran dengan si fulan, bagaimana saya melihat kecantikan si fulan, ya. Hal-hal semacam itu. Jadi disibukkan dengan hal tersebut. Beda jauh, kata Syekh Abdul Razak. Nah, lihatlah para ulama salaf terdahulu, Abdullah bin Mubarak, pikirannya jauh. Jadi masa depan bagi mereka adalah bagaimana mereka setelah kematian. Bagaimana mereka nanti ketika berjumpa dengan ajalnya. Bagaimana mereka nanti ketika di dalam kubur. Bagaimana mereka ketika hari kebangkitan. Bagaimana mereka di atas sirat. Bagaimana nasib mereka, masuk surga atau masuk neraka. Takut, berpikir. Sehingga itu akan melecut semangat mereka untuk beramal. Kita seakan-akan kematian itu adalah tembok besar yang tidak pernah dapat kita lihat. Dan ini kenyataan ayyuhal ikhwah. Ketika kita jauh dari ilmu, jauh dari belajar, jauh dari kajian, jauh dari ketaatan, kematian itu seakan-akan gak tahu kapan akan tiba kepada diri kita. Tapi ketika kita sedang fokus ibadah, kita berdiri di dalam ketaatan, kematian itu seakan-akan ada di hadapan kita. Bisa saja saya nanti mati, besok lusa, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin kita rasakan kemarin di bulan Ramadan. Bagaimana semangat kita dalam beramal itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita selalu tentang kematian. Beres Ramadan, jauh kita dari ketaatan, semuanya kembali mengendur, ya. Kalau Ramadan salat duhanya Masya Allah full. Sekarang ngopi pagi-pagi, duhanya Al-Quran di Ramadan satu juz. Sekarang sehalaman aja udah Masya Allah tabarakallah. Wali di antara para wali-wali Allah, ya, yang bisa menyelesaikan satu halaman dalam satu hari. Jauh dari ketaatan. Qiyamul Lail kalau di Ramadan Masya Allah tabarakallah. Dicari masjid mana yang paling lama sholatnya, muter dia sebogor. Malam di masjid ini, malam di masjid sana. Cari masjid yang paling enak suaranya, yang paling lama bacaan. Beres Ramadan, la ba'diyah wala qabliyah wala salatnya kadang kita ya subhanallah, ya, jauh daripada mereka. Dan ini apa sebabnya? Karena kita semakin jauh dari ketaatan. Jadi ana pernah bahas kalau tidak salah bahwa apa yang kita jadikan, apa yang menjadi amalan kita dalam keseharian kita itu tergantung dari apa yang masuk ke dalam diri kita. Jadi ketika yang masuknya positif, keluarnya pun positif. Masuknya negatif, keluarnya pun negatif. Yang masuknya ketaatan banyak, keluarnya pun ketaatan. Yang didengar ketaatan, yang dilihat ketaatan, yang dimakan sesuatu yang halal, yang dibicarakan sesuatu yang positif, maka hatinya akan bersih. Hati bersih akan memerintahkan tubuh untuk melakukan amalan
kebaikan. Itu yang kita rasakan di bulan Ramadan. Telinga kita jaga, mata kita jaga, mulut kita jaga. Hatinya bersih, akhirnya semangat untuk melakukan ketaatan. Selesai Ramadan, ini diombar lagi. Telinga bebas lagi, mata bebas lagi, lisan bebas lagi. Akhirnya hati kembali menghitam. Hati yang menghitam, jangan harap memerintahkan kepada ketaatan. Akhirnya kita malas lagi dalam beramal. Nah, ini PR besar buat kita, ana dan kita semua, bahwa bagaimana kita membersihkan kembali hati. Ada satu bait puisi yang disebutkan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Ini bagus sekali ya maknanya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat bahwa dosa itu akan mematikan hati. Dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Yang akan mewariskan kerendahan dan kehinaan ketika seseorang candu terhadap kemaksiatan tersebut. Akan jadi hina dan rendah. Nggak ada izzah dalam dirinya ketika dia memiliki kecanduan terhadap kemaksiatan. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu akan menghidupkan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Itu menjadi satu nilai kebaikan ketika diri kalian itu terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Maka yang namanya maksiat itu mematikan hati. Mati hati sulit untuk memerintahkan kepada ketaatan. Dan akan mewariskan kerendahan dan kehinaan dalam diri. Coba antum lihat orang yang berkecimpung dalam kemaksiatan. Kalau kita saja sedang futur, misalkan jauh dari ketaatan, itu kayaknya nggak ada kepedean dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Gelisah, ya? Bimbang. Tapi ketika kita isi dengan ketaatan, kegelisahan itu hilang. Hati itu akan hidup, akan penuh dengan izzah dan kemuliaan. Yakin. Karena ketika dia berada dalam kemaksiatan, tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada hawa nafsunya, bersandar kepada syaitan yang lemah. Tapi ketika dia berada dalam ketaatan, dia bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka pasti akan ada semangat yang lebih besar untuk hidup. Akan ada sesuatu yang luar biasa yang mendorong dia untuk terus beramal soleh dalam kehidupan. Ini bait puisi yang sangat luar biasa. Maka poin dari bab ini yang penting bagi kita, masa depan yang kita pikirkan itu sudah sampai mana. Itu menandakan keimanan kita. Jadi kalau masa depan kita yang kita pikirkan hanya 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi ada fulan yang masa depan yang dia pikirkan itu nanti gimana setelah saya meninggal. Ini investasi dalam hidup saya yang bisa terus mengalir setelah saya meninggal apa? Nah, berarti mereka ini orang-orang yang memikirkan kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan yang abadi yang mereka pikirkan. Maka nilai keimanan kita itu bergantung dari batas pemikiran kita. Kita sampai mana sih yang kita pikirkan masa depan kita itu? Sampai punya cucu kah? Sampai punya anak kah? Atau sampai nanti saya kalau meninggal apa yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya? Dari harta? Atau yang dia pikirkan adalah nanti ketika saya meninggal bagaimana saya mempertanggungjawabkan amalan saya dan bagaimana anak-anak saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh. Karena mayoritas di antara kaum muslimin yang dia pikirkan itu masa depan itu sampai dia meninggal nanti anak-anaknya hidup dunianya seperti apa? Itu yang selalu dipikirkan. Itu yang paling topnya seperti itu. Antum kenapa kerja keras? Ana mempersiapkan nanti anak-anak gimana makannya, gimana hidupnya, gimana sekolahnya. Udah bas semacam kehidupan dunia saja. Jarang sekali yang memikirkan ana membuat ini biar nanti anak-anak ana itu bisa beribadah dengan baik. Biar anak-anak ana itu dapat mencontoh, biar anak-anak ana itu dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ana mempersiapkan bagaimana nanti ana di dalam kubur yang tidak ada penerang di dalamnya kecuali jika ana beramal soleh di masa hidup. Nah, ini ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, PR untuk kita untuk mengasah pemikiran kita agar terus semakin jauh hingga yang disebut oleh diri kita dan pemikiran kita tentang masa depan itu bukan terbatas kepada bagaimana kita sebelum mati, tapi bagaimana kita setelah kematian. Jika pemikirannya seperti itu, maka hitung-hitungannya tidak hanya selalu hitung-hitungan dunia, tapi dia akan selalu memikirkan apa yang dia lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tidak akan ada kata sayang untuk mengorbankan sesuatu di jalan Allah, baik harta,
tenaga, ilmu, dia akan berikan. Untuk apa? Menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan setelah kematian, hidup bahagia setelah kematian. Karena masa depan bagi diri dia tuh cerah. Ana ambil contoh. Kita sering lihat anak ketika akan kuliah atau ketika dia sekolah di SMA misalkan, belajar dia semangat. Orang teman-temannya main dia belajar. Ketika ditanya, "Antum kenapa belajar begitu semangat?" Dia akan mengatakan, "Biar masuk ke universitas favorit. Saya ingin kuliah di tempat Al-Fulani. Saya harus mendapat nilai yang bagus." Pola pikir dia nggak terbatas kepada masa dia di SMA, tapi bagaimana dia setelah SMA. Jauh pemikirannya. Sehingga dia korbankan waktunya untuk apa? Belajar. Beda dengan orang yang dia di masa SMA-nya nggak mau belajar. Ketika ditanya, "Antum kenapa tidak belajar? Antum bagaimana nanti setelah lulus SMA?" Nggak kepikiran sama dia. Karena memang dia di dalam pikirannya itu terhalang. Dia nggak mau memikirkan bagaimana nanti dia setelah lulus SMA. Penting dia prinsipnya, anak nikmatin aja mumpung masih SMA. Sama, dalam hidup juga begitu. Orang yang asik-asik saja di masa hidupnya, itu memang tidak terbuka pemikirannya bagaimana dia setelah kematian. Tapi orang yang terus beramal di dalam hidupnya, ketika ditanya, "Antum kenapa terus beramal soleh?" "Anak khawatir nanti ketika wafat begini, nanti anak di padang mahsyar bagaimana, nanti anak..." Seperti itulah ayuhal ikhwah. Maka kita yang harus melatih pemikiran kita sebagaimana para ulama terdahulu, mereka memikirkan hidup mereka itu, yang mereka tanamkan di dalam pemikiran mereka adalah masa depan itu bagaimana setelah kematian, bukan bagaimana sebelum kematian, bukan bagaimana nanti saat menikah, saat punya anak, bukan sebatas itu. Tapi sudah begitu jauh memikirkan bagaimana setelah kematian. Itu perlu kita asah. Dengan apa? Dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya ya ikhwan, as-sunnah safinatun najah. As-sunnah adalah perahu keselamatan. Jika kita ingin selamat, maka kita harus menaiki perahu yang disebut dengan perahu keselamatan. Apa itu? As-sunnah. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal, di dalam hidup. Itu adalah perahu keselamatan kita agar kita tidak tenggelam di dalam samudra kehidupan ini. Naik perahu keselamatan, yaitu as-sunnah. Qala Malik ibn Anas rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Malik ibn Anas rahimahullah mengatakan, Imam Malik mengatakan, as-sunnah safinatu Nuh, man rakibaha naja. As-sunnah adalah perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia akan berhasil, dia akan lulus. Wa man takhallafa anha ghariq. Dan siapa yang berpaling darinya dia akan tenggelam. Siapa yang berpaling dari as-sunnah dia akan tenggelam. Kana ulama'us salaf rahimahumullah yaqulun, al-i'tisamu bis-sunnati najah, fa kaifa turja najatun man takhallafa an sabilin najah wa akhadha fi subulil halakah, wa ma ajmalu hadha at-tashbih li sunnati bis-safinah. Para ulama salaf, kata Syekh Abdul Razak rahimahumullah, mereka mengatakan al-i'tisamu bis-sunnati najah. Ketika seseorang berpegang teguh kepada as-sunnah, maka akan menggapai keberhasilan. Fa kaifa turja najatun man takhallafa an sabilin najah wa akhadha fi subulil halakah. Maka bagaimana bisa diharapkan atau bagaimana seseorang dapat mengharapkan keberhasilan atau keselamatan sedangkan dia berpaling dari jalan keselamatan dan mengambil jalan kebinasaan. Wa ma ajmalu hadha at-tashbih li sunnati bis safinah. Dan begitu indah perumpamaan as-sunnah dengan as-safinah, dengan kapal, dengan perahu. Ini luar biasa penggambarannya. Ini yang disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas rahimahullah, bahwa as-sunnah itu adalah safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Jadi kalau kita ingin selamat hidup di dunia ini, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk selain Rasulullah enggak terjamin. Ya, enggak ada jaminan petunjuk Rasulullah itu, petunjuk selain Rasulullah itu berhasil, dan tidak akan pernah berhasil.
Yang berhasil itu adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terbebas dari dosa. Yang pertama masuk surga Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, rasul terbaik, makhluk terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas berhasil nih kalau kita ngikutin Rasulullah. Kenapa masih mau coba ngikutin jalan yang lain? Kan aneh. Kalau kita berada di gunung, camping kita di satu titik, kemudian grup pertama berangkat, ada 5 jalan, masing-masing menempuh satu jalan. Orang yang menempuh jalan yang pertama, si A, si B menempuh jalan kedua, si C menempuh jalan ketiga, si D menempuh jalan keempat, si E menempuh jalan kelima. Diberangkatkan dulu nih pertama. 1 jam kemudian si A kasih kabar di sana. Alhamdulillah ana sudah sampai. Si B, si C, si D, si E nggak ada kabar. Tidak ada kabar sama sekali, sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada kabar. Tidak ada yang sampai dan tidak ada yang selamat. Ini grup yang kedua, kalau mereka berakal, yang mereka ikuti jalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apa kelima? Pertama, udah jelas sampai, selamat. Nggak akan dia coba jalan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kalau belum pasti saja kedua, 3, 4, 5 itu tidak sampai, ini belum pasti kan mereka tidak sampai. Mungkin masih jalan. Ini belum pasti. Ini sudah dipastikan bahwa jalan yang selamat hanya jalan Rasulullah. Selain jalan Rasulullah tidak akan selamat. Masih pengen nyoba jalan yang lain. Aneh. Maka siapa yang ingin selamat, tempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba menempuh jalan yang ingin bahagia, ikuti Rasulullah. Ingin selamat di dunia, ikuti petunjuk Rasulullah. Ingin selamat di akhirat, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin itu menuliskan satu bait puisi yang baik juga ya. Hampir mirip dengan perkataan Imam Malik. Karena sebagian mengatakan Imam Nawawi menukilkan dari Imam Syafi'i. Kita sama-sama tahu Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Bagus sekali. Yang mana kalau tidak salah nih bait puisinya mengatakan inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang pintar. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia. Mereka takut terjerumus ke dalam fitnah dunia. Dijauhi oleh mereka dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memandang kepada dunia dan mereka sadar bahwa dunia ini bukan tempat yang kekal untuk makhluk hidup. Enggak akan selamanya mereka tinggal di dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ketika mereka memandang dunia ini bukan tempat yang kekal untuk mereka yang hidup, maka mereka menjadikan dunia ini seakan-akan samudra. Menjadikan dunia ini seakan-akan samudra. Dan untuk mengarungi samudra tersebut mereka harus menaiki perahu. Dan mereka jadikan amalan soleh mereka itu sebagai perahu agar mereka berhasil mengarungi samudra tersebut. Begitu. Orang-orang yang pintar dan cerdas, kata Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Mereka menjadikan dunia ini faham, jangan dijadikan sebagai tujuan, tapi jadikan sebagai samudra. Dan mereka jika ingin selamat mengarungi samudra harus menaiki perahu. Apa perahu yang mengantarkan mereka kepada keselamatan? Amalan soleh. Kapan amalan itu disebut soleh? Ketika ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sunnah adalah jalan seseorang menggapai keselamatan. Ya. Bilal radhiyallahu anhu pun pernah mengatakan la tabki ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Ini kecintaan para sahabat ketika tahu bahwa keselamatan itu mengikuti petunjuk Nabi. Mereka di masa hidupnya selalu berusaha mengikuti petunjuk Nabi, maka di akhir hayatnya itu mereka dalam satu sisi bersedih, ketakutan, khawatir bagaimana nasib mereka setelah kematian.
Di satu sisi mereka bahagia karena apa? Akan berjumpa dengan panutan mereka, akan berjumpa dengan junjungan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menjelang akhir hayatnya, orang di sekitar Bilal menangis terhadap Bilal. Kata Bilal, la tabki, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Jangan menangis, besok kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Saking kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sisi mereka khawatir nasib mereka bagaimana, dalam satu sisi mereka bahagia karena akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka begitu luas. Maka jika kita ingin berhasil ayuhal ikhwah, jika kita ingin sukses dalam hidup, maka satu hal yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, berpegang teguh terhadap sunnah. Antum tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah antum menyesal ketika mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ngomong apa enggak usah didengar ketika yang antum jalanin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mungkin protes pandangan mereka, tetapi suatu saat mereka akan paham bahwa pilihan antum adalah pilihan yang paling tepat. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan seorang hamba yang memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Yakin. Antum tinggalkan sesuatu karena Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Yakin. Cuman antumnya sabar apa tidak menanti janji tersebut. Jangan khawatir, jangan ragu. Jangan anak kalau nggak di sini anak gimana? Anak kalau nggak ngerjain ini anak gimana? Anak kalau nggak begini bagaimana? Lah, Allahu huwar razzaq. Allah zat yang maha mengaruniakan rezeki. Ya, maka jika apa yang antum lakukan menyelisihi petunjuk Rasulullah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah khawatir. Jika antum berpaling menempuh jalan Rasulullah, jangan pernah khawatir antum akan dibiarkan begitu saja, tidak. Allah akan selalu melindungi hambanya. Orang yang kufur kepada Allah saja diberikan rizki, binatang saja dikaruniakan rizki, apalagi seorang manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah, menyembah Allah, apakah mungkin akan Allah lalaikan? Tidak mungkin sama sekali. Ya, Allah pasti akan menyayangi hamba tersebut. Kemudian ayuhal ikhwah, bab berikutnya adalah lutfullah, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab sering mengatakan, ya latif abdak dhaif, wahai zat yang maha lembut, hambamu ini sangat lemah. Mereka biasanya mengucapkan ucapan tersebut kalau khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya latif abdak dhaif, wahai zat yang maha lembut, hambamu ini adalah hamba yang lemah. Minta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An Aun ibn Abdullah rahimahullahu qala, hal sami'tum bimu'atabati ahsan min hadha, bada'a bil 'afwi qabla al mu'atabah, faqala 'afa Allahu 'anka lima adhinta lahum. Hadha min lutfillahi ta'ala bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi iyyah. فعالمه بعفوه عنه قبل إخباره بخطأ الاجتهاد في الإذن لبعض المنافقين بأن يتخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك. Ini kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha lembut, ketika disebutkan oleh Aun ibn Abdullah rahimahullah, hal sami'tum bimu'atabati ahsan min hadha bada'a bil 'afwi qabla al mu'atabah. Apakah engkau atau kalian pernah mendengar teguran yang lebih baik daripada hal ini? Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan pengampunan sebelum peneguran. Yaitu ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-43, "Afallahu 'anka lima adzinta lahum." Allah mengampunimu. Lalu baru ditanya, kenapa engkau mengizinkan mereka? Ini terjadi dalam peperangan Tabuk ketika sebagian kaum munafikin meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan.
Maka Allah turunkan ayat ini, afallahu anka lima adzinta lahu. Allah mengampuni kesalahanmu. Kenapa engkau ijtihad dari Nabi SAW? Kenapa engkau mengizinkan mereka untuk melakukan hal tersebut? Ini masya Allah tabaraka. Lutfullah. Allah itu zat yang maha lembut, maha pengampun. Jadi jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Ampunan Allah itu jauh lebih besar dari dosa kita yang begitu besar. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Allah itu lebih sayang kepada diri kita dari orang tua kita kepada kita. Allah lebih sayang kepada anak kita dari kasih sayang kita kepada anak kita. Allah lebih sayang kepada orang tua kita dari kasih sayang kita kepada mereka. Allah adalah zat yang maha penyayang. Allah adalah zat yang maha lembut. Jangan pernah seorang mukmin, seorang muslim meragukan hal tersebut. Maka jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum harus selalu yakin Allah zat yang maha lembut. Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan, segeralah untuk bertaubat. Jangan biarkan syaitan membisiki kita, udah terlanjur, antum udah ya akan diampuni percuma. Ya, antum nih munafik, antum nih, itu bisikan syaitan agar kita tidak bertaubat. Tapi seorang mukmin akan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya jauh lebih luas, kasih sayangnya jauh lebih luas, ampunannya jauh lebih besar dari dosa yang dia lakukan. Allah zat yang maha lembut. Ya. Dan kita sebagai manusia jangan pernah juga dalam bermuamalah sehari-hari, harusnya kita ketika membaca ayat ini, afallahu anka lima adzinta lahu, kita nih sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalah harusnya malu. Dalam artian sering kita itu mengedepankan emosi kita dalam bermuamalah, dalam bersikap, tidak menanamkan kelembutan dalam kehidupan. Padahal Rasulullah telah mengatakan, maka narifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelembutan itu ketika hadir pada sesuatu itu akan membuatnya indah, dan ketika dicabut kelembutan itu akan membuatnya apa? Hancur, berantakan. Ya. Antum punya motor semua harus pakai oli ya. Kalau nggak ada oli gimana tuh motor? Rusak nggak? Rusak kan? Harus ada olinya kan? Rusak. Antum punya pagar, kalau pagarnya itu nggak dikasih kasih apa namanya? Oli apa minyak? Hah? Pelumas. Masya Allah. Pelumas. Akan terdengar suara gak? Keset gak? Keset kan? Keset. Ini ibaratkan kelembutan dalam muamalah itu seperti pelumas dan oli. Kalau nggak ada begini terus, bunyi terus, ribut terus. Itu yang terjadi. Coba kalau masing-masing tuh saling punya dalam sikap dalam kehidupannya itu tasamuh, saling berlapang dada, bahasa orang Sundanya bilang kurang leuwih. Itu penting kadang-kala. Itu yang menanamkan kelembutan. Itu jadi pelumas dalam bermuamalah kita. Kalau itu kita lakukan, nyaman kita hidup. Antum gak akan tuh yang namanya ribut, bertengkar di jalan. Gara-gara cuman antum mau belok kanan, antum lupa kasih sen, ini kasih klakson kenceng. Wah, kalau pakai hawa nafsu, tidak pakai kelembutan, akan timbul pertikaian. Padahal masalahnya sepele. Di rumah tangga pun seperti itu, suami dengan istri. Kalau tidak ada kelembutan di dalamnya akan bahaya. Maka kita harus menanamkan kelembutan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kelembutan itu Rasulullah telah katakan, maka narifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau dicabut dari sesuatu akan menghancurkannya, tapi kalau ada dalam sesuatu akan memperindah,nya. Ibarat pelumas untuk pagar kita. Nah, itu tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau kita kadang-kala ingin emosi, ingin meluapkan kemarahan kita, ingat kelembutan itu indah. Maafkan, tasamuh, saling berlapang dada, saling memaafkan. Jangan sampai selalu memendam dendam. Penyakit kita nih ayuhal ikhwah, ini mayoritas kita nih, mayoritas orang Indonesia kita nih terutama adalah sering malu mengungkapkan sesuatu, tapi dipendam, dimaafin enggak.
diungkapkan tidak, tapi dipendam. Dipendam terus. Orang buat salah ditanam, kantongin sama dia. Ditunggu momen kapan dia ribut sama orang tersebut. Begitu ada pertengkaran, dibongkar tuh semua. Aibnya dari A sampai Z. Penyakitnya seperti itu. Harusnya seorang mukmin itu al-mu'minuna nasahah wal musyrikuna ghasyashah. Orang mukmin itu saling menasihati. Orang musyrik itu saling berbuat kecurangan. Kalau orang mukmin itu, kalau saudaranya berbuat kesalahan, dia nasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, nggak dipendam terus. Ya. Kalau musyrik nggak dinasihatin, biarin aja saudaranya salah. Ditunggu momen sampai ketika saudaranya ada masalah dengan dia secara langsung, dibongkar semua dari A sampai Z. Kita sebagai orang mukmin tidak, harus ada kelembutan dalam kehidupan kita, saling memberikan nasihat dalam kehidupan kita, menegur dengan cara yang hikmah. Ingat, lihat ayat ini atau ayat 3. Afallahu anka lima adzinta lahum. Ini Allah ketika menyampaikan kepada Nabi SAW sebelum bertanya, menegur Nabi SAW mengapa mengizinkan kaum munafikin untuk meminta izin dari peperangan Tabuk, mengapa mengizinkan mereka. Allah mulai dengan kata afallahu anka. Afallahu anka. Nah, ini yang harus kita tanamkan juga kita dalam kehidupan sehari-hari, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, tanamkan kelembutan dalam berucap, dalam bermuamalah, sehingga tercapai apa yang kita inginkan, yaitu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah kita. Jadi hari ini ada 3 bab yang kita bahas tadi. Aina balaghata, kemana sampai pemikiranmu? Sudah sampai mana pemikiranmu? Maka kita harus rubah mindset kita. Masa depan bagi kita adalah apa setelah kematian. Yang kedua, as-sunnah safinatun najah. Untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk berhasil dalam mengarungi kehidupan ini, ada satu perahu yang harus kita naiki, yaitu perahu as-sunnah. Jika kita tidak menaiki perahu as-sunnah tersebut, kita akan tenggelam sebagaimana orang-orang lain yang telah binasa dan tenggelam sebelum kita. Dan yang ketiga adalah lutfullah, kelembutan. Ini adalah satu poin yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki kelembutan. Tadi kita ibaratkan pelumas untuk pagar, oli untuk mesin, untuk motor. Tidak ada, maka semuanya akan menjadi rusak. Kelembutan adalah faktor yang penting dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda secara pribadi dan kita semua. Insyaallah bulan berikutnya kita akan membahas bab-bab berikutnya, yaitu mu'alajatun niyah, berkenaan dengan pengobatan niat. Kemudian juga ibadah, al-ibadatu bighairi ilm, ibadah tanpa ilmu seperti apa. Dan yang ketiga, ujubul mar'u bi'ilmi, ketika seseorang merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.